Anda cek situs USGS, United States Geological Survey. USGS adalah lembaga resmi bentukan pemerintah Amerika Serikat yang sudah beroperasi selama 137 tahun. Karyawannya hampir 9.000 orang. Anggarannya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Tak mengherankan jika USGS menjadi lembaga survei geologi yang paling kredibel di dunia saat ini. Di situs USGS tentang map projections, Anda akan melihat proyeksi peta yang disebut azimuthal equidistant, yaitu memproyeksikan peta bumi datar menjadi peta bumi globe. USGS mengatakan bahwa peta bumi datar yang diproyeksikan lewat azimuthal equidistant ini digunakan untuk membuat peta atlas nasional Amerika Serikat, untuk menentukan jarak penerbangan, serta untuk menentukan arah antena. Selanjutnya, USGS mengatakan bahwa logo PBB adalah peta bumi datar yang menjadi sumber azimuthal equidistant itu. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Pada referensi lain, di Wikipedia, diterangkan bahwa peta bumi datar yang diproyeksikan dengan metode azimuthal equidistant ini membuat berbagai jarak pada peta bumi bola menjadi benar secara proporsional. Artinya, peta yang sebenarnya adalah peta bumi datar itu. Disebut pula bahwa rumus matematika untuk pembuatan azimuthal equidistant ini pertama kali dikemukakan oleh seorang cendekiawan muslim bernama Al-Biruni yang hidup 1000 tahun lalu. Kita tak pernah mendengar nama Al-Biruni. Tapi NASA tahu persis dan menamakan sebuah krater di bulan dengan nama Al-Biruni Crater untuk menghormati pencetus metode azimuthal equidistant itu. Jadi jelas sekali bahwa menurut USGS, peta bumi datar adalah dasar pembuatan peta bumi bola. Yang mungkin Anda tidak perhatikan adalah horizon bumi selama Anda terbang. Lengkung seperti bola atau lurus dan datar. Berikut adalah time-lapse dari penerbangan Airbus 380 yang direkam pada penerbangan dari LA ke Frankfurt sejauh 9.370 km. Rekaman dilakukan dengan kamera biasa, bukan fisheye lens yang membuat semua tampak lengkung. Mari kita lihat apakah horizon bumi itu lengkung atau datar. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day that dreaming ends? Kembali pada perbandingan kedua peta, tempat-tempat di dekat pusat lingkaran, yakni kutub utara, secara proporsional jaraknya sama. Semakin ke selatan, jaraknya semakin berbeda. Yang paling membedakan adalah Antartika. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, jarak benua-benuanya dulu. Kita bisa membuktikannya dengan mudah lewat jalur penerbangan. Di selatan Khatulistiwa, yakni Australia, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan, jalur penerbangannya tak masuk akal jika menggunakan peta globe, tapi masuk akal jika menggunakan peta flat earth. Anda bisa cek sendiri melalui berbagai situs yang menyediakan layanan tiket penerbangan.
kita ambil contoh satu jalur penerbangan di belahan selatan, dari Santiago, Chili di Amerika Selatan ke Johannesburg di Afrika Selatan. Jika kita ambil jarak lurus di peta globe, memakan waktu 12 jam penerbangan. Tapi, jika Anda cek di situs-situs tiket penerbangan, rute tersebut tidak ada. Dari Santiago, harus mampir dulu di Senegal, baru ke Johannesburg, memakan waktu 19 jam penerbangan. Rute itu tampak tidak masuk akal. Tapi, jika menggunakan peta flat earth, menjadi sangat masuk akal karena merupakan garis lurus. Menarik bukan? Kita ambil jalur lain lagi di selatan. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, ke Sydney di Australia Selatan. Jika kita ambil jarak lurus di peta globe, memakan waktu 11 jam penerbangan. Tapi rute itu tidak ada. Dari Johannesburg, harus mampir dulu ke Dubai, baru ke Sydney, memakan waktu 18 jam penerbangan. Ini juga tampak tidak masuk akal. Sementara, jika menggunakan peta flat earth, rute Johannesburg, Dubai, Sydney hampir lurus. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Kita ambil contoh ketiga. Sekarang dari Sydney kembali ke Santiago, Chili. Jadinya keliling dunia tapi di bagian selatan Khatulistiwa. Menurut keterangan USGS tentang azimuthal equidistant yang sudah dijelaskan tadi, seluruh jarak di selatan Khatulistiwa pada peta globe memang tidak benar karena jaraknya makin jauh dari pusat lingkaran, yakni kutub utara. Kita lihat, pada peta globe dari Sydney ke Santiago, Chili, jika menggunakan garis lurus memakan waktu 15 jam. Rute itu juga tidak ada. Dari Sydney, harus transit dulu ke LA, baru kemudian ke Santiago. Total 27 jam. Sangat tidak masuk akal. Jika menggunakan peta flat earth, rute Sydney, LA, Santiago itu memang hampir seperti garis lurus. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ini semua adalah indikasi, reasonable doubt, bahwa ada kecurigaan yang beralasan, bukan bukti nyata bahwa rutenya salah. Sebab orang bisa saja mengatakan karena masalah komersial, yaitu transit untuk ambil penumpang. Tapi tetap saja, sebagaimanapun mengambil penumpang, tak akan dilakukan jika rutenya tidak masuk akal. Bukti yang agak telak adalah berita di Daily Mail 13 Oktober 2015 lalu. Pada penerbangan China Airlines dari Bali ke LA, seorang wanita melahirkan di pesawat pada ketinggian 30.000 kaki atau 9,2 km. Pesawat terpaksa melakukan pendaratan emergency di Alaska. Sangat mengherankan bukan? Dari Bali ke LA mendarat emergency di Alaska. Pada peta globe, rutenya seperti ini. Pada peta bumi datar, rute Bali LA mendarat di Alaska adalah seperti ini. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Perbedaan utama antara peta globe dan peta bumi datar adalah di bagian selatan. Pada peta globe, di selatan Khatulistiwa semakin mengecil dan Antartika adalah sebuah benua. Pada peta bumi datar, di selatan Khatulistiwa semakin membesar dan Antartika adalah lingkaran yang mengelilingi bumi datar. Kunci pembedanya adalah Antartika, sebuah kawasan misterius yang memang sejak zaman dulu jarang dikunjungi orang. Bukan hanya karena dingin dan ombak yang ganas, melainkan juga karena sistem navigasi, termasuk kompas, tidak berjalan dengan baik di Antartika. Tercatat Vasco da Gama, penjelajah asal Portugis yang dalam tanda petik menemukan Maluku dan Timur Timur di abad ke-16. Namun upayanya gagal karena cuaca buruk terus-menerus dan jarum kompas tidak menentu. Suatu hal yang wajar mengingat jaraknya jauh dari pusat lingkaran bumi, yakni kutub utara, yang merupakan medan magnet yang menarik jarum kompas ke arah utara. Penjelajah pertama yang berhasil ke Antartika adalah Captain James Cook, orang Inggris pertama yang tercatat mendarat di Hawaii, Australia, dan New Zealand. Ia menjelajahi Antartika tahun 1772 bersama 111 awak kapal dan saintis. Captain Cook menjelajahi Antartika selama 3 tahun 8 hari. Ia hanya menemukan tembok es. Tak ada jalan masuk. Selama 3 tahun 8 hari itu, tercatat ia menjelajahi 60.000 km tembok es Antartika. Angka itu juga sangat menarik. 60.000 km adalah 1,5 kali panjang ekuator bumi. Ia sudah menempuh jarak 1,5 kali keliling dunia dan hanya menemukan tembok es Antartika. Dari jurnal catatan Captain Cook, rute 60.000 km pada peta globe adalah seperti ini. Pada peta bumi datar, rute Kapten Cook adalah seperti ini. Ia benar-benar keliling di ujung dunia, tembok es Antartika yang mengelilingi bumi datar.
Catatan Kapten Cook ini sebenarnya bukti yang otentik bahwa peta globe adalah bohong. Sebab pada peta globe, Antartika dibilang sebagai benua dengan keliling 12.000 miles atau 19.300 km. Padahal, Kapten Cook menjelajah keliling tembok es Antartika sepanjang 60.000 km, 3 kali lipat dari yang dikatakan oleh penguasa global.